Baik, kita masuk sesi kedua materi hari ini, masih di modul 2, mengenai penyebaran tegangan metode 2V banding 1. Ya, dimana tadi, mohon maaf ya, saya menyampaikan materi modul 2-nya sudah selesai. Ternyata saya baru ingat, masih ada sedikit lagi materi terakhirnya, mengenai penyebaran tegangan dengan metode 2 banding 1. Jadi apa ini metode penyebaran 2V banding 1H ini? Itu metode perkiraan penyebaran beban pondasi ke dalam tanah yang paling sederhana, yaitu dengan mengasumsikan bahwa beban pondasi tersebut menyebar secara linier menurut kedalamannya. Caranya dengan membuat garis penyebaran beban 2 vertikal banding 1 horizontal. Jadi dalam cara ini beban pondasi Q atau P itu dianggap didukung oleh piramida yang mempunyai kemiringan sisi 2V banding 1 horizontal pada gambar seperti ini. Ini beban pondasi yang berada di permukaan dengan lebarnya B. Itu distribusi tegangannya disebarkan dengan penyebarannya 2V banding 1H. 2V 2 vertikal, 1 horizontal. Di sini juga 2V, 2 vertikal, 1 horizontal. Jadi di semua sisi sudutnya itu disebarkan linier dengan perbandingan 2V banding 1H. Jadi terlihat bahwa dengan pondasinya B kali L ini menerima beban terpusat dari pondasi beban Q besar. Kemudian setiap sisinya itu tegangan tersebut didistribusikan ya linier. Nah, dengan perbandingan 2V, 2 vertikal, 1 horizontal. Di sini juga 2 vertikal, sini 2 vertikal, 1 horizontal. Di sini juga 2 vertikal, 1 horizontal, ya. Sisi berikutnya juga seperti itu. Jadi linear penyebaran tegangannya. Nah, jadi dengan cara pendekatan ini, lebar dan panjangnya bertambah 1 meter untuk tiap penambahan kedalaman 1 meter. Nah, untuk pondasi yang persegi panjang, itu delta tau Z-nya, tambahan tegangannya adalah Q besar dibagi L tambah Z dikali B tambah Z. Dan Q besar ini rumusnya adalah, Q besar ini merupakan beban total terpusat. Q kecilnya itu kan yang rumusnya P per A atau Q per A. Jadi P atau Q itu sama dengan Q kali A. Ini dia Q kali A. A-nya persegi panjang, B kali L. Bagi L tambah Z dikali B tambah Z. Nah, cara ini juga untuk menghitung pondasi berbentuk memanjang. Tambahan tegangan vertikalnya adalah delta tau Z sama dengan Q kecil kali B dibagi B tambah Z. Jadi dengan metode 2 banding 1 ini sering digunakan untuk mengestimasi peningkatan tegangan dalam tanah sebagai perkiraan dan nilai pembanding dengan metode lainnya. Contoh, misalnya di sini pondasi memanjang fleksibel ukuran 4x3 meter. Jadi pondasi persegi panjang terletak di permukaan tanah. Di pusat luasan beban bekerja beban titik sebesar 200 kN. Berarti ini P-nya atau Q besarnya. Berapa tambahan tegangan yang terjadi pada kedalaman 5 meter bila digunakan cara penyebaran 2V banding 1H? Tinggal masukkan aja rumus delta tau Z, Q besar dibagi 1 tambah Z kali B tambah Z. Nah, contoh soal kedua. Ini ada beban lingkaran, yaitu tangki diameter 4 meter, terletak di permukaan tanah, dan satu lagi tangki tersebut ditanam sedalam 1 meter. Ya, jadi ada DF-nya di sini 1 meter. Nah, apa bedanya di sini? Hitung tambahan tegangannya di titik A dan B pada kondisi tangki di permukaan dengan tangki ditanam sedalam 1 meter. Nah, bedanya nanti Z-nya tentu beda. Yang di permukaan Z-nya 2 meter. Kalau yang tangki ditanam sedalam 1 meter, Z-nya jadi tinggal 1 meter. Itu dia. Dan Q-nya juga berbeda nanti. Yang ini di sini Q di permukaan ya. Dan sini Q-nya didistribusikan sedalam 1 meter lagi ke dalam ya. Nah, jadi Q-nya beda nanti. Bagaimana caranya? Kita selesaikan satu persatu untuk tangki di permukaan. Untuk tangki di permukaan, di titik A, X-nya ini 0, ya, karena di pusat pondasi. Jadi X per R-nya 0. Z per R-nya, Z-nya 2, R-nya 2. Di 1. Z per R-nya 1, X per R-nya 0, ini 0.
sekitar 60%-an. 64% dikalikan dengan Q untuk mencari delta atau Z-nya. Q-nya 120, maka dapat 76,8 kPa. Nah, untuk titik B, apa bedanya? Berarti ada nilai X-nya. X-nya nilainya 2. Nah, X-nya 2, 2 per 2, 1. X per R-nya 1, ini dia. Z per R-nya 1, ini dia, tarik. Sekitar 33% I-nya. Maka dikalikan dengan Q-nya 120, dapat 39,6. Dibandingkan dengan titik A, 76. Berarti delta atau Z di titik A lebih besar daripada delta atau Z di titik B. Ya, di pusat beban pondasinya ya. Ini tangki di permukaan. Bagaimana dengan tangki yang ditanam sedalam 1 meter? Z-nya jadi berkurang jadi 1 meter. Ya. Bagaimana pengaruhnya delta atau Z di titik A-nya? A yang di sedalam 1 meter dengan A yang sedalam 2 meter tadi. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, pasti yang delta atau Z yang sedalam 1 meter lebih besar menerima beban Q dibanding delta atau Z sedalam 2 meter. Coba kita lihat untuk di titik A. Titik A, X-nya masih 0. Z per R-nya, Z-nya jadi 1, R-nya 2, berarti jadi setengah. Kemudian, setengah, di sini 0, berarti sekitar 88% I-nya. Maka dikalikan dengan Qn. Nah, Qn-nya ini karena pondasinya ditanam sedalam 1 meter, berarti di sini perlu diperhitungkan tekanan pondasi neto. Dengan rumus Q dikurang gamma dF. Apa itu gamma dF? Itu berat tanah yang digali. Jadi di sini ada tanah yang digali untuk menempatkan pondasi tangkinya, ya, sedalam 1 meter. Nah, jadi yang awalnya tangkinya di permukaan, tidak ada tanah yang digali, tetap Q-nya 120. Tapi sekarang tangkinya ditanam sedalam 1 meter sehingga tanah yang di sini dibuang. Jadi tangkinya yang diletakkan di situ. Jadi yang Q-nya 120 tadi kita kurangi sama Q dari tanah yang dibuang tadi, ya. Q atau tekanan pondasi neto dari tanah, ya. Tanah yang digali itu gamma dF. Di mana gamanya gamma tanah 18, dF-nya 1 meter. Jadi Q netonya tinggal 102. Nah, jadi Q yang kita pakai adalah untuk mencari delta atau Z, Q neto dikali I. Ya, I-nya 88%. Sehingga delta atau Z di titik A dapat 89,76. Kita bandingkan dengan yang di permukaan tadi, 76,8. Ya. Nah, jadi lebih besar delta atau Z di titik A yang tangki yang ditanam sedalam 1 meter karena Z-nya berkurang jadi 1 meter. Itu dia. Dan untuk di titik B, kita tetap pakai Qn karena kondisi tangki yang ditanam sedalam 1 meter. Yang bedanya X-nya di sini, X-nya jadi 2, ya. Nah, jadi X per R-nya 2, X per R-nya 1, Z per R-nya setengah. Ini dia. Ini sekitar 41%. Jadi dikalikan sama Qn dapat 41,82%. Tetap delta atau Z di titik B-nya ini lebih besar yang tangki ditanam karena Z-nya 1 meter dibanding dengan Q yang tidak ditanam, Q yang di permukaan, ya. Hanya yang dengan kedalaman 2 meter. Nah, itu dia. Ya, hasilnya untuk menghitung delta atau Z di titik A dan B untuk masing-masing kasus tangkinya di permukaan dengan tangki yang ditanam sedalam 1 meter. Karena dengan ditanam Z-nya berkurang jadi 1 meter. Nah, semakin dekat tanah tersebut menerima beban, maka tegangan delta atau Z tambah tegangan yang dia terima pun semakin besar. Oke. Ini contoh soal ketiga. Contoh soal keempat, penyelesaiannya belum saya buat. Ini tujuannya untuk Anda coba kerjakan contoh soal ini, pahami soalnya, dan coba kerjakan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Sekian penjelasan materi modul 2 pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.